Halo semuanya, balik lagi sama aku. Jadi sekarang kita mau ngerjain soal tutorial matematika 2A. Oke, kita mulai aja langsung dari nomor 1. Oke, jadi daerah hasil fungsi f(x) sama dengan sin inverse x adalah, ini kita bisa cari, kita perhatiin dulu dari fungsi sin. Kalau kita punya fungsi sin x, itu dia domainnya dari bilangan real, tapi dia outputnya dari min 1 sampai 1. Oke. Nah kita nggak bisa cari inversenya langsung. Kalau mau cari inversenya kita harus batasin dulu domainnya. Jadi kita batasin dulu domainnya dari min pi per 2 sampai pi per 2. Min pi per 2 sampai pi per 2 ke min 1,1. Nah jadi sin inverse nya berarti tinggal dibalik, dia jadi dari min 1,1 sampai min 1,1 ke min pi per 2, pi per 2. Berarti daerah hasilnya ini. Terus turunannya adalah kita bisa cari turunannya, caranya dengan menggunakan turunan implisit. Jadi kita misalkan y sama dengan sin inverse x, maka ini sama aja dengan sin y sama dengan x. Nah kalau kita turunkan secara implisit, kita dapat sini cos y kali y aksen sama dengan 1, maka kita dapat y aksen sama dengan 1 per cos y. Nah di sini karena sin y sama dengan x, kita mau cari cos y, kita ubah ke dalam bentuk cos y itu adalah akar dari 1 min sin kuadrat y. Oke. Nah ini kita akarnya ambil yang negatif karena dari domainnya si sin inverse x ini, karena nanti cos nya harus positif. Oke. Nah karena sin nya itu x, berarti ini sama dengan 1 per akar 1 min x kuadrat. Berarti turunan dari sin inverse x adalah 1 per akar 1 min x kuadrat. Oke, lanjut yang B. Dengan integral parsial, jika dipilih u sama dengan x dan dv sama dengan e pangkat 3x dx, kita peroleh, kita mau cari 2x e pangkat 3x dx. Ini kita bisa keluarin dulu peluangnya. X e pangkat 3x dx. Kalau kita pakai integral parsial, kita pilih u nya x, terus dv nya adalah e pangkat 3x dx. Berarti di sini kita punya du nya adalah dx dan v nya itu adalah 1/3 e pangkat 3x. Oke. Berarti ini kita bisa tulis ulang, jadi u kali v berarti x e pangkat 3x per 3 min
integral di du. Ini seperti dikeluarin aja. E pangkat 3x dx. Ini tadi kita udah tahu integral ini itu adalah sepertiga E pangkat 3x plus, maka kita dapat x pangkat 3x per 3 min E pangkat 3x per 9 plus C1. Kita masukkan aja. Oke, jadi 2x E pangkat 3x per 3 min 2 E pangkat 3x per 9 plus C. Oke, lanjut yang C. Angka pertama yang digunakan untuk menghitung integral sin kuadrat x cos pangkat 3 dx adalah kita pisahin dulu cos x nya, terus kita substitusi ini akan jadi sin kuadrat x cos kuadrat x, ini ada cos x dx. Kalau kita substitusi u sama dengan sin x, ya kita dapat menjadi u kuadrat, ini jadi 1 min u kuadrat. Nah, ini adalah du, karena du nya jadi cos x dx. Nah, ini tinggal di kali jadi u kuadrat min u pangkat 4 du. Nah, ini jadinya u pangkat 3 per 3 min u pangkat 5 per 5 plus c, tapi tadi u nya sin x, sin pangkat 3x ya, min sin pangkat 5x per 5 plus c. Oke, identitas trigonometri yang digunakan untuk menentukan sin 3x cos 5x dx adalah, ya, jadi di sini kita pakai identitas yang penyebelahan sudut yang di sin. Jadi kita pengulangan sudut. Kalau kita punya sin a plus b, itu kan kita dapat sin a cos b plus cos a sin b. Sedangkan kalau kita punya sin a min b, kita dapat sin a cos b min cos a sin b. Nah, kalau kita jumlahin sebagai 2, berarti kita dapat sin a cos b itu adalah sin a plus b plus sin a min b kita bagi 2. Nah, jadi kita bisa tulis ulang sin 3x sama kali cos 3x. Itu jadinya sin 8x plus sin min 2x per 2, atau enggak sin 8x min sin 2x karena sin ganjil per 2. Jadi ini kalau kita selesain, S per 2 nya keluar menjadi sin 8x min sin 2x dx. Jadi
akar dalam integral ini kita U-nya sama dengan akar. Jadi kita punya X per akar pangkat 3 X min 3 dx. Kita bisa substitusi U-nya sama dengan akar pangkat 3 X min 3. Berarti kita punya U pangkat 3 sama dengan X min 3. Jadi kita dapat di sini X-nya itu adalah U pangkat 3 min 3. Terus kita dapat DU-nya kita turunin. Nah, jadi 3U kuadrat DU sama dengan DX. Jadi kita bisa substitusi, ini bawahnya jadi U, X-nya jadi U pangkat 3 min 3. Terus ini ada 3U kuadrat. Jadinya U-nya bisa kita bagi. Jadi kita punya U pangkat 3 min 3 tadi akar pangkat 3 X min 3. Berarti 3X min 3 pangkat 5. 5 min 3 akar pangkat 3 X min 3 kuadrat per 2 plus C. Oke. Nah, untuk yang F kita bisa substitusiin X sama dengan sin kuadrat. 2 sin kita punya integral akar 4 min X kuadrat X. Nah, di sini kita bisa substitusi X sama dengan 2 sin T. Oke. Berarti kan nanti X kuadratnya itu 4 sin kuadrat T. Nanti 4-nya bisa keluarin jadi 2. Terus itu jadi cos. Terus kalau kita turunin dx sama dengan 2 cos T gitu. Ininya gitu sama aja. Keduanya dikeluarin terus jadi akar 1 min sin kuadrat T. Ini 2 cos T dt. Tapi yang ini adalah sin cos. Jadi kita bisa keluarin 4 cos kuadrat T dt. Nah, untuk yang cos ini kita bisa pakai identitasnya ini. Cos kuadrat T sama dengan 1 plus cos 2T per 2. Jadi ini 4 kali integral 2 dikeluarin 1 plus cos 2T dt. Ini 2 T plus sin 2T per 2 plus C. Oke, harusnya udah benar. Terus yang G, kita mau bagi X kuadrat plus 1 sama X min 1.
x kuadrat plus 1 x min 1 dx. Nah ini kita bisa bagi ini di x, terus nanti sisanya ya, kita bagi aja x kuadrat plus 1 bagi dengan x min 1 x x kuadrat min x plus 1 ya ini plus 1 jadi 2. Jadi kita ini bisa tulis ulang. Kita pindahin ini ke sini. Berarti ini kita tulis ulang jadi x plus 1 plus 2 per x dx. Nah ini kita selesai menjadi x kuadrat 2 ini jadi x, yang ini jadi 2 ln mutlak x min 1 plus c. Terakhir satu lagi, untuk menentukan itu kita bisa integral 5x min 5 x kuadrat min x min 5. Nah ini yang bawahnya kan kita bisa faktorin jadi x min 3 x plus 2 x min 3 x plus 2 ini a ini b. Nah kita cari dulu ab nya. Jadi a kali x plus 2 tambah b kali x min 3 itu hasilnya harus 5x min 5. Nah berarti a plus b nya kan itu jadi koefisien x harus 5, terus yang konstannya adalah 2a min 3b sama dengan min 5. Oke, kalau kita selesain kali 2 terus kita kurangin ke sini, berarti ini jadi 15 kali 2 kurangin jadi 5b. Berarti b nya itu 3, a nya 2 per x min 3 plus b nya 3 x plus 2 dx. Nah ya ini berarti kayak tadi ini jadi 2 ln x min 3 plus 3 ln x plus c. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Kita masuk ke persamaan diferensial. Nah ini kita bisa pakai faktor integrasi. Jadi kita cari dulu faktor integrasinya. Ini kan px nya tuh 2, berarti pangkat integral
2dx. Jadi ini jadi E pangkat 2x. Berarti kita kali dengan faktor integrasi, terus kita integralin, jadi kita dapat E 2 pangkat x kali y sama dengan integral E pangkat x kali E pangkat 2x dx. Oke, ini jadi integral E pangkat 3x berarti ini jadi E pangkat 3x per 3 plus c, berarti y sama dengan E pangkat 2x E pangkat x 3 plus c E pangkat 2x. Oke, terus yang B karena kita cari faktor integrasinya, yaitu E pangkat integral tan x dx. Berarti kan kita cari dulu integral dari tan x itu jadi kita cari dulu integral tan x dx, kita tulis ulang sebagai sin x per cos x. Kita substitusi u sama dengan cos x, jadi du nya adalah min sin x dx. Ada minnya keluar, min du per u ini di min non cos x plus c. Oke, berarti kita dapat ix nya adalah E pangkat min non cos x min satunya bisa ke sana, jadi E pangkat non cos x pangkat min 1, jadinya 1 per cos x atau enggak ya, second x. Jadi kita kali dengan faktor integrasi, jadi kita dapat y secant x sama dengan integral dari secant kuadrat x dx. Integral dari secant kuadrat itu adalah tan x plus c. Ini adalah y per cos. Kalau kita kali cos, berarti y sama dengan sin x plus c cos x. Oke, lanjut yang c, y aksen sama dengan jadi kita tulis ulang dalam bentuk standarnya ya aksen
plus 3y sama dengan E pangkat 2x. Oke, berarti kita dapat sini faktor integrasinya adalah E pangkat 3x jadi kalau dikali dengan faktor integrasi kita dapat y kali E pangkat 3x sama dengan integral ini kali ini jadi E pangkat 5x dx jadinya E pangkat 5x per 5 plus C ini adalah Y pangkat x. Oke, katanya ketika x sama dengan 0 y nya 1. Jadi kalau kita masukin x sama 0 E pangkatnya jadi 1 jadi 1 y nya 1 ini 1 sama dengan 1 per 5 plus C karena kita dapat C nya adalah 4 per 5 berarti Y sama dengan E pangkat 5x plus 4 per E pangkat per 5 kali E pangkat 3x. Oke, setelah lagi kita punya x y aksen plus 1 plus x kali y sama dengan E pangkat. Oke, kita bagi dengan x ini itu y aksen plus 1 plus x per x kali y sama dengan E pangkat min x per x oke, kita cari faktor integrasinya adalah E pangkat integral 1 plus x. Oke, jadi 1 per x yaitu jadi 1 ini E pangkat 6x plus x. Ini jadinya x E pangkat x oke. Jadinya y kali x sama dengan integral ini kali itu habis semua jadi 1 dx jadinya x plus y. Oke, jadi y sama dengan bagi sini E pangkat min x ini jadi c per x katanya ketika x sama dengan 1 y sama dengan 0 ketika x sama dengan 1 berarti itu y plus c x sama dengan 1 oke, berarti kita dapat c nya adalah min 1 berarti y sama dengan E pangkat min x min
1 per X oke. Lanjut nomor 3. Sebuah tangki berisi 120 galon air murni, sewaktu garam dan konsentrasi 1 galon dialirkan ke dalam tangki dengan laju 4 galon per menit. Pada saat yang sama dari tangki keluar larutan dengan laju 6 galon per menit. Berapakah banyak garam yang terlarut dalam tangki setelah T menit? Oke. Berarti ini kan nanti makin lama airnya makin habis. Jadi kan kita punya awalnya air murni, ada yang masuk dan ada yang keluar. Misalkan yaitu garam, berarti dY per dt itu adalah yang masuk kurang yang keluar. Dia masuknya konstan, 1 pound garam per galon, tapi ada 4 galon per menit, berarti per menitnya dia masuk 4 pound garam, tapi dia keluarnya tuh galon per menit. Berarti ini Y per V kali dV per dt, karena dV per dt nya 6. Ini 4 min Y per 6 Y per V. Nah sini kita harus cari dulu V nya berapa. Kita tahu kalau dV per dt nya min 2. Ini bisa V keluar kan masuknya 4 keluarnya 6, dia keluar min 2 per menit. Ya kalau diselesaikan kita dapat V sama dengan min 2T plus C. C ini adalah ketika T nya sama dengan 0. Jika T nya sama dengan 0, V nya adalah 120. Jadi V sama dengan 120 min 2T. Jadi kita punya persamaan dy per dt sama dengan 4 min 6y per 20 min 2. Bisa min 2 jadi 3. Kita pindahin sini, y per dt plus bagi 2 jadi 3y per 60 min t sama dengan 4. Kita cari faktor integrasinya.
ini jadi pangkat integral 3/60 min T dt. Oke, nah ini integralnya jadi ln min 3 ln 60 min T. Oke, pada sana jadinya 60 min T pangkat T. Jadi kalau dikali dengan Y, jadi kita dapat Y per 60 min T pangkat 3 terus sama dengan integral 4/60 min T pangkat 3 dt. Kita substitusi min 4 pangkat 3 D. Kalau pakai 3 DU itu jadi U pangkat min 2 per min 2. Jadinya 2 per U kuadrat plus D. Tadi U nya adalah 60 min. Berarti kita cari dulu kondisi awal. Kondisi awal garamnya 0. Berarti saat T nya 0, I nya 0. Berarti ini 0 sama dengan C. Oke, berarti C nya adalah min 2 per 60. Oke, balik sana, jadi I 92 per 60 min C min 2 60 min C per 3 per 60 per. Hitung limit dari konsentrasi garam di dalam tangki jika T menuju 60. Dari kiri. Oke, konsentrasinya kan Y per V. Limit T menuju 60 dari kiri Y per V. Y per V berarti itu jadi 2 karet limit 1/60 T kuadrat min 60 min T kuadrat. Limit yang ini jadi 0, yang ini dia jadi semakin kecil. Jadi dia kita Oke, kita lanjut lagi. Sini kita punya tangki lagi, tapi tangkinya ada 2.
Soalnya tangki A berisi 100 galon larutan yang mengandung 50 pound garam, dan tangki B berisi 200 galon yang mengandung 150 pound garam. Kita buka dulu aja. Sini ada A, isinya 100 galon, sudah 50 ounce. Terus ada tangki B ya 200 450. Terus air dialirkan ke dalam tangki A, oke, 2 galon per menit. Terus yang dari A kita pindahin ke B dengan laju yang sama. Terus dari B juga keluar. Makan banyaknya garam pada A dan B pada setiap menit. Oke. Jadi kita cari yang A dulu. Awalnya kan A nya ada 100. Oke. Sama kayak tadi. Kita misalnya A itu sebagai kandungan garam di A. Berarti kan DA per dt itu sama dengan yang masuk kurang yang keluar, tapi nggak ada yang masuk. Langsung yang keluar, dia keluarnya sebanyak konsentrasi per konsentrasi kali seberapa cepat keluarnya, berarti itu DA sama D per dt sama dengan ini A per volumenya ini adalah 100. Keluarnya 2, ini min. Jadi min A per 50. Jadi kita bisa selesaiin dengan cara biasa. DA per A sama dengan min dt per 50. A sama dengan min T per 50. Di A sama dengan A sama dengan A0 pangkat min T per 50, mana A0 nya itu adalah kondisi ketika T sama dengan 0. T sama 0, A nya ada 50, berarti ini 50 pangkat min T per 50. Yang A udah dapat, terus yang B sama. Jadi kita tulis dB per dt itu adalah yang masuk. Masuk sebanyak dA per dt. Kurangi keluarnya tuh sebanyak berarti ini B per 200 kali min 2. Ya berarti adalah min A per 50, berarti ini min E pangkat T per 50 min B per 100. Pindahin ke sana, ini B per dt sama dengan B per dt plus B per 100 dengan min E per dt per 50.
berarti kita punya faktor integrasinya adalah E pangkat T per 100. Berarti B kali E pangkat T per 100 sama dengan integral minus E pangkat min T per 10 kali 100 dt. Min T per 50 itu adalah min 2T per 100, jadi min T per 100. Ini min integral E min T per 100. Oke, jadi ini harusnya min 100. Integralnya adalah min 100 E pangkat min T per 100, dan minnya jadi hilang, min 100 T per 100 plus C. Berarti B nya adalah, kita bagi ke sini jadi 100 plus C E pangkat min T per 100 saat T nya 0, B nya ada 150, berarti C nya adalah 150. C nya adalah 150. Oh maaf, ini salah, ini harusnya positif karena dia masuk. Oke. Ini positif, ini positif, ini positif, berarti yang ini harusnya negatif. Oke, jadi ini min 100, berarti ini jadi 250. Ini salah pembagiannya, bentar. Ini harusnya, ini kan min 100 E pangkat min T per 100 bagi E pangkat T per 100, terus ini jadi min 100 min T per 50. Yang ini baru C E pangkat min T per 100. Oke, tadi saat T sama dengan 0 tentunya ada 150, jadi itu jadi 250 plus 250 E min T per 100. Oke, kita lanjut lagi. Ini yang terakhir buat persamaan diferensial. Tekan besar arus I sebagai fungsi dari waktu pada rangkaian di bawah ini. Jadi kan kita tahu kalau VE sama dengan VR plus VDL nya, terus VR itu sama dengan 1 V sama dengan I kali R I kali 10 pangkat 6. Yang ini VL nya itu adalah DI per DT kali L. Oke, ini kita sini punya L nya adalah 1, terus oke, jadi kita cari dua faktor integrasinya. Itu adalah
jadi I kali 10 pangkat 6 T sama dengan integral pangkat 10 T. Ini jadi pangkat 10 pangkat 6 T per 10 pangkat 6 plus C jadi ini adalah 1 per 10 pangkat 6 plus C pangkat N10 pangkat 6 T. Ketika T nya sama dengan 0, T nya adalah 0, berarti C nya adalah min. Kita lanjut nomor 6. Nyatakan theta dalam X dengan menggunakan fungsi inverse trigonometri. Jadi di sini kan kita punya ambil sudut yang besar ini, misalnya apa? Sudut yang kecil di bawah ini beta misalnya. Jadi kan kita tahu kalau sin alpha itu adalah 5 per X, sedangkan sin beta itu adalah 2 per miring. Kita cek dulu miringnya. Yang di bawah ini adalah akar X kuadrat min 25. Oke. Berarti yang garis miringnya adalah berarti ini 2 per A kuadrat plus B kuadrat. Akar A kuadratnya X kuadrat min 25 plus B kuadratnya 4. Ini X kuadrat min 21. Ini kan alpha, sin alpha, ini sin beta. Berarti theta itu adalah alpha min beta. Alpha nya adalah dapat dari sin inverse. Ini sin inverse 5 per X kurangi beta adalah sin inverse 2 per akar X kuadrat min 21. Oke. Kita lanjut. Cos pi per 6. Pi per 6 tuh 30. Oke. Yang A itu pi per 6 itu kan 30 derajat. Nanti ini jadi sin inverse cos 30 derajat itu adalah akar 3. Karena ini adalah sin 60 derajat
berarti sin pi per 3, berarti ini jadinya pi per 3 yang B cos 2 sin inverse sin inverse dari min akar 3 per 2. Sin inverse min akar 3 per 2 itu adalah sinus min pi per 3, berarti itu jadi min pi per 3. Oke, tapi minnya karena cos genap jadi bisa dihilangin, jadi cos 2 pi per 3. 2 pi per 3 itu adalah 120 derajat. Oke, berarti itu jadi monster. Yang C ya kotangan dan inverse akar 3 per 3 itu adalah 1 per akar 3. 1 per akar 3 itu ada di 30 derajat karena setengah bagi Oke. 30 itu adalah pi per 6, jadi kotangan pi per 3 berarti cos pi per 3 per ini setengah, ini akar 5 ya sama 1 per yang D ini ada penyebelahan sudut sin A plus B itu adalah ya kita cari dulu ya kan ya. Itu kan jadinya sin cos inverse 3 per 5 cos inverse sin A cos B cos A sin B. Oke, yang kanan ini gampang, ini jadi langsung balik lagi 3 per 5 kali 5 per 13. Yang ini kalau cosnya 3 per 5 pakai Pythagoras dapat sinnya 4 per 5. Yang ini jadi 12 per 13.
limit fungsi inverse trigonometri berikut. Cos inverse x menuju setengah. Nah, ini gampang karena ini continue di setengah. Kita bisa substitusiin cos inverse setengah itu adalah 8 derajat atau pi per 3. Yang ini 1 dari kiri. Limit x menuju 1 dari kiri sin inverse x. Kalau kita gambar fungsi sin kan kayak gitu. Ini di pi per 2. Jadi saat dia mendekati 1, si nilai sin inverse-nya mendekati pi per 2. Ini pi per 2. Karena dia juga sebenarnya continue di situ ya. Ya, pi per 2. Limit x menuju tak hingga dari tan inverse x. Oke, kalau kita gambar grafiknya, tan itu kayak gini. Tan 0 atau 0. Tapi tan pi per 2 itu tak hingga. Oke, berarti saat dia menuju tak hingga, dia mendekati pi per 2. Lagi second inverse x saat mendekati tak hingga. Kita gambar dulu grafiknya dari cos. Cos itu grafiknya kan kayak gini. Dia 0 di ini nih. Berarti gambar grafik secant itu adalah saat 1 dia 1, di sini dia menuju tak hingga. Ini makin gede, menuju tak hingga. Sini dari min. Kalau ke kirinya begini. Ya, harusnya ini. Berarti kalau kita mau inverse ambil sini sampai
copy, ini harusnya min 1. Diambil dari situ sampai situ. Saat dia menuju minta hingga kan yang mendekati paper 2. Harusnya kayak gitu. Coba kita lihat. Ya, harusnya mirip. Oke, lanjut. Tentukan daya per x untuk fungsi y sebanyak x berikut. Oke, di sini kita punya sin inverse. Tadi kan kita udah hitung di awal kalau turunan sin inverse itu adalah 1 per akar utama x. Berarti ini kita pakai aturan rantai aja. Di aksen adalah 1 per akar 1 min x min 1. Aksen B, turunan cos inverse itu adalah negatif dari turunannya sin inverse min 1 per 1 min x pangkat 4, berarti kalau turunan x kuadrat 2x berarti ini. Terus yang C turunan tan. Oke, mungkin kita mencari, kita cari dulu. Kalau kita punya y sama dengan tan inverse x, yang tadi kita dapat x sama dengan tan y, kalau kita turunin dapat 1 sama dengan y aksen ke sek kuadrat y aksen dengan 1 per sekan kuadrat y, tapi sekan kuadrat y itu adalah tan x tan kuadrat y plus 1, tapi itu adalah x, ini 1 per 1 plus x kuadrat. Oke, jadi kita punya ini turunan tan inverse x, berarti ini aksennya adalah ini pakai perkalian, yang kiri diam, itu kita turun kirinya, turun x1 menjadi tetap tan inverse x plus x kita turunin itu jadi 1 plus pangkat x kali turunan x. Oke, yang D turunan sekan.
pastikan mirip, kita cari dulu. Ini sama dengan secant inverse x, berarti secant y sama dengan x. Kita turunin secant y dan y aksen sama dengan 1, berarti y aksen sama dengan 1 per secant y nya x, tan y adalah akar x kuadrat min 1. Oke, berarti di sini aksennya adalah 1 per x kuadrat 1 akar x kuadrat plus 1 kuadrat min 1 kali turunan x kuadrat adalah 2x. Terus lagi ini berarti 1 per 1 plus ln x kuadrat kali turunan ln x kuadrat adalah x kuadrat kali turunan x kuadrat 2x. Jadi 2 per x plus x ln x kuadrat. Oke, mungkin sampai sini dulu. Makasih yang udah nonton. Nanti kita lanjut lagi. Makasih.